Ding 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 ding. Oh. Oke kawan-kawan, kembali lagi di rubrik ya, ruang bicara yang krik-krik. Nggak usah nyaring-nyaring, itu saya dibesarin mic-nya, sakit kupingku Gak gitu. apa-apa. Aduh, ini orang katrok kayak gini sih. Dikasih mic nyaring, dia ngomongnya nyaring juga Gak teriak-teriak. apa-apa coy. Aduh, bikin pecah suara untuk ngeditnya susah. Itu sudah. Ya Allah, parah banget Lanjut ya. masuk ke hidung. Oke. Kita kali ini akan bahas ngutang nih, bahas ngutang. Sorry ya, saya nggak pernah ngutang. Oh iya. Diutangin iya ya. Diutangin sering. Diutangin sering iya. Mungkin Anda yang sering ke banyak utang. Oh enggak. Saya orangnya paling anti utang. Wih, Kenapa saya paling anti? udah tahu. Karena saya tahu nggak bisa bayar. Iya benar. Ya Anda tidak punya uang. Iya, saya tidak punya uang. Tapi ngomongin tidak punya uang, Anda ini sebagai lelaki yang terlihat sangat royal kalau di media sosial ya. Royal gimana nih? Ada aja duitnya untuk beli sesuatu gitu. Ada aja duitnya untuk nongkrong, itu sebenarnya Anda ini ngepet. Atau ada babi. Sebenarnya. Atau ada ngutang. Enggak. Saya orang yang paling anti utang, kalau diutangin sering kayaknya. Kamu udah punya duit aja diutangin ya. Itu sudah Luar biasa. kismin. Mungkin karena Diporotin orang melihat sosial mediamu di mana kamu sering ya mengumbar kekayaan. Sebenarnya, buat Anda yang perlu tahu, saya tuh keluar ya cari duitnya dari ngamen sih sebenarnya. Wih, emang bisa nyanyi sih tuh. Nggak bisa. Wih. Cuman gentak-gentak aja kan. Wih, Biasa kan orang kan kalau ngamen, Berarti kamu sobat gentak. enggak, pokoknya kalau ngamen suaranya jelek, langsung dikasih duit, kabur kan. Juga sih, karena orang juga malas kan dengerin kan. Iya, itu betul. Salah satu Iya, bener. ciri-ciri mencari cuan di suara yang jelek. Iya benar. Jadi Iya. kamu memanfaatkan kelemahanmu untuk mendapatkan uang ya. Iya, seperti itu sih kayaknya. Luar biasa. Kenapa kamu udah jadi badut Doraemon aja? Kulihat badut Doraemon yang depan Maxi itu langsing banget gendut. Cocok jadi badut Doraemon. Jangan. Apa? Mengambil mata pencarian orang lain ya? Iya. Oh. Kita cari yang belum ada aja. Iya, ngamen jelek. Ngamen jelek. Sudah sering kalau ngamen sudah jelek sering itu. Iya. Ngamen bagus juga sudah sering. Jarang sekali. Jarang sekali, kecuali di kafe-kafe. Tidak, di kafe itu band. Oh iya, bukan mereka ngamen. Mereka tidak mau dibilang ngamen, padahal mereka yang ngamen gitu kan. Dibayar kan? Iya, dibayar. Iya, ngamen berarti. Mungkin mereka ini pengamen yang Musisi profesional. itu adalah pengamen. Profesional. Iya, jadi semakin kamu profesional ngamenmu, semakin besar bayaranmu gitu ya. Itu sudah. Nah, masalahnya nih Kak, saya ini miskin tapi diutangin. Kok bisa? Anda sombong itu. sekali. Bukannya saya sombong, wahai Anda. Anda sombong, sudah miskin sombong lagi. Loh, nggak apa-apa. Oh iya betul. Kebahagiaan sesuatu hal tuh bisa menyombongkan kemiskinannya. Gimana? Kok aku agak goblok. Kok aku ngomong sama kamu jadi goblok. Jadi kan orang di mana-mana bangga kalau kaya kan. Iya benar. Saya bangga miskin. Oh iya, ternyata susah itu lebih menyenangkan. Iya, karena orang kalau datang ke kita, Dikasih duit kamu ya? iya betul. Berarti kamu lebaran kemarin dapat duit dong? Lebaran kemarin kayaknya Kan belum kerja. Kan anunya kan kalau orang-orang Indonesia kan kayak gitu kan, kalau belum kerja dikasih duit. bilang siapa? Barusan aku ngomong udah dengar kan? Iya. Tidak seperti itu kalau di keluarga aku ya. Nah, Pokoknya umurnya udah 20 ke atas tuh nggak dapat santunan. jadi itu termasuk santunan ya? Iya, itu Kurang termasuk ajar sekali. santunan di hari raya itu sepertinya. Kurang ajar sekali. Kalaupun dikasih tuh kayaknya udah melas-melas banget itu kan, kelihatan ih anak ini pengangguran, nggak ada duitnya gitu kan. Tiap hari bajunya itu aja. Nah, baru dikasih santunan kita 100.000 satu orang. Oh gitu. Iya. Serba salah kan? Semuanya jadi serba salah. Serba salah banget. Tapi ngomongin soal utang nih ya. Emang kenapa sih kamu bisa diutangin sama teman-temanmu? Padahal kan kamu udah punya duit. Emang kamu udah ngomong sama dia, aku lagi udah punya duit nih, ngapain sih kalian ngutang sama aku gitu? Satu ya, saya tuh orangnya ada duit nggak ada duit. Kalau ada orang udah ngutang iba, apa istilahnya ngutang melas-melas gitu kan? Iba banget orangnya, sumpah. Terus kamu ngasih mereka utangan dari mana? Nah itu mungkin mungkin si Tuhan ini punya rezeki yang lain gitu. Si Tuhan, nggak sopan sekali Anda. Allah ini punya rezeki tersendiri buat saya gitu kan. Amin. Tapi gimana ya? Gimana? Semenjak saya jadi tukang apa ya? Kali kubur. Bukan, maksudnya orang yang suka ngutangin orang.
Orang yang suka ngutangin orang. Iya, Oke. suka ngutangin orang. Duit saya tambah banyak. Oh gitu. Iya, Tapi kok nggak pernah nagih utangmu gitu? nggak pernah. Sombong banget kayak. Yang penting kalau dia ingat ya udah balikin, kalau udah ingat Iya. ikhlasin. Kecuali kalau kepepet. Ah, mungkin utangnya sedikit. Iya. Utangnya paling 10.000 20.000. Iya. Tapi pernah, Nah. saya diutangin 500.000. Hmm, Nggak saya ambil. luar biasa. Anda udah butuh duit. Nggak tahu ya. Tapi habis dari situ saya dapat 1 juta. Wih, tetap rugi dong. Nggak lah. Tetap rugi 500.000. Nggak apa-apa. Iya iya iya. Kan keuntungannya 2 kali lipat dari ini. Dari apa? Dari... Tapi kalau boleh ditanya, ya bener sih orang nanya aja. Kerjaanmu tuh apa? Nah, aku juga bingung kerjaanku apa. Aku tuh ngelihat kamu sosial mediamu tuh nongkrong, ngopi gitu kan. Iya. Tiba-tiba jalan ke Sumatera, tiba-tiba ke Samarinda, ke Tenggarong. Sebenarnya Anda ini siapa? Bisa dibilang saya ini orang yang gabut, nggak mau di rumah, makanya keluar daerah. Wih, duit dari mana gitu? Mungkin ya. Percaya nggak percaya nih? Enggak percaya. Saya ke Tenggarong, ke Samarinda, bawa duit cuma 50.000. Wih, jago Anda. Ngapain di sana? Kagak. Jadi ngapain? Seriusan. Bawa duit cuma 50.000, ya kan? 50.000, 25 buat, pokoknya 25 itu buat ngisi bensin pulang pergi, jadi 50. Oh, naik motor. Naik motor. Oke. Naik motor. Ujung-ujungnya kemana? Cari masjid terdekat. Hah. Bobol kotak amal. Oh, kagak lah. Kagak. Kagak juga bobol kotak amal. Kasihan. Tapi kamu udah punya duit dong, 50.000 pulang pergi habis dong. Iya. Kalau tiba-tiba di jalan banmu bocor itu. Untungnya banyak orang baik di sana. Ah, oke. Karena kan saya orangnya baik, humble, kemana-mana tuh selalu SKSD sama orang gitu kan. Iya, memang benar-benar. Iya, SKSD sama orang. Sampai suatu ketika saya nggak bawa dompet ke Samarinda dengan bodohnya. Cuma bawa duit 50.000 di kantong. Oke. Pernah ini. Oke. Ujung-ujungnya saya ke Atakwa. Apa ya? Ke Atakwa, ke ini, kemana Islamic? Saya senter. Islamic Center di Samarinda. Oke. Saya tanya Hmm. sama penjaganya. Pada duit kah? Bukan, bukan, Sepertinya ngutang juga. Tidak seperti itu. Oke. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Heeh. Silakan Dek, sholat dulu Dek. Iya, Sudah udah belum? Saya Mukanya kotor. Iya, saya ini jauh-jauh, Pak, dari Balikpapan. Peduli amat. Iya, mukanya kayak gitu. Melas gitu. Peduli Ya? amat, tapi Iya. saya mencoba untuk apa ya? Untuk humble, untuk memelas diri dikit lah. Merendahkan diri. Menyerahkan diri di depan sendiri. marbot. Di depan marbot. Eh. Sudah rendah, makin rendah lagi kan? Iya, iya. Terus? Pak, bisa nggak Pak? Sehari aja gitu. Tidur Pak, sekalian juga kalau bisa Pak. Saya mau cari kerjaan buat sehari aja, buat pulang Pak. Ke Balikpapan, saya bawa duit cuma segini aja Pak, belum makan lagi. Iba dong, iba. Oh, iba. Ujung-ujungnya dibolehkan tidur di masjid. Cuman di luar, tidak di dalam. Ya tidak boleh, masjid bukan tempatnya orang tidur. Masjid tempatnya orang ibadah dong. Iya. Jadi sudi tidak sudi, saya mandi di Tempat toilet, tempat wudhu. Pas malam-malam. Kenapa nggak nyebur di sungai Makam aja sekalian? Oh, nggak boleh ketinggian. Oh, ini bisa berenang ya? Nggak bisa berenang. Ngapung aja nggak bisa. Terus. Tapi sumpah dari situ saya mengambil hikmah. Oke. Kalau kamu udah nekat, duit sedikit, tambahin aja nekatnya dengan merendahkan diri sendiri. Menghinakan diri sendiri. Iya, merendahkan diri sendiri. Aduh, Tapi dari Anda situ- ini senang sekali terhina. Tapi dari situ saya istilahnya dapat teman baik. Oh, marbot tadi. Marbot tadi. Jadi saya kalau mau Iya. ke Samarinda, Ngubungin marbotnya. hubungin marbotnya. Pak, saya Kadang mau datang. tinggal di rumah Bapak gitu. Atau enggak saya bilang, Pak, saya Pak, besok mau ke Samarinda gitu kan. Tapi saya nggak ada tempat tinggal, Pak. Gimana nih, Pak? Ya udah, kamu tinggal aja dulu sini. Pasti orangnya kayak gitu ngomongnya. Di masjid atau di mana? Ini di rumahnya sekarang. Oh, di bukan rumahnya. masjid lagi. Oh. Jadi Kayak kamu gitu. punya kenalan marbot sekarang ya? Kenalan marbot. Oh, luar biasa. Dan lucunya dulu juga saya pernah ngikut suatu ajang gitu kan. Nekat nih. Pencarian bakat. Enggak, Apa? ajang kayak duta-dutaan gitu. Oh, duta-dutaan. Di Samarinda Duta juga. seleb-seleban. Ya, pokoknya di Samarinda juga. Oke. Orang tuh nggak percaya kalau saya cuma bawa duit 150.000 buat 5 hari. 150.000 buat 5 hari. Iya, Jago dong kamu. jago banget. Oke. Bayangin aja, Terus gimana? naik bis aja udah 45.000. Habis dong. Tinggal 105.000. Ya, 105.000. Nah, Terus di sana beli makan 10.000 sekali makan. berapa kali makan? 5 hari berapa kali makan? 50.000.
Ya 50.000. Nah, Enggak habis dong, lebih dong, 2 kali makan berapa jadinya? 100.000, 100.000. tinggal 5.000 Tinggal dong. 5.000. Heeh. Pinternya Heeh. dengan begitu kan, Heeh. saya selama di ajang itu Heeh. cari temen Heeh. yang bisa dimanfaatin dong. Oh, kurang aja. Manfaatinnya secara positif. Oke. Kita minta baik-baik, Oke. ya kan? Kita minta baik-baik seperti itu kan. Hmm. Terus dia tuh ngomong, Oke. kamu di sini ada tempat tinggal nggak? Hmm. Ya saya bilang aja dengan polosnya, Hmm. aku loh kesini nggak bawa motor, tempat tinggal nggak ada, temen aja nggak punya, saya bilang gitu kan. Oke. Ujung-ujungnya orang ini nelpon pihak perpus, Oke. perpus daerah, Heeh. nelpon gitu kan. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Nama saya Iya. Viko. Nama saya Roti ibu, ya kan? Saya ini peserta dari tempat ini nih. Saya boleh nggak bu tinggal di nginep di perpustakaan? Nginep lah saya di situ. Boleh ya nginep di perpustakaan? Boleh dong, kan ada orang dalam. Jurusan orang dalam lagi. Tapi sumpah dari situ saya mulai paham dengan kehidupan. Kalau kita udah nekat ada aja jalan, sama aja kayak utang. Benar. Jadi kalau kita nggak nekat ya kita nggak bisa, ibaratnya nggak bisa hidup ya, gitu Iya. ya. Memang kehidupan itu diawali dari sebuah kenekatan gitu kan. Iya. Ya kalau ketika kamu nekat dan kamu percaya, if you brave and you believe it. Tapi sumpah cuy, sama kayak tadi ngutang-ngutang itu kan, orang selalu jawab, kamu diutangin, duitnya dari mana? Selalu ngomong kayak gitu. Ya aku ngomong aja, duit ya dari mana-mana saya bilang. Aku duduk aja dapat duit. Percaya nggak? Kamu duduk menengadahkan tangan ke atas. Iya, betul Dapat sekali dapat Ngemis duit. lah kamu jadinya. Kampret. Setidaknya usaha buat dapat duit. Tapi sebentar. Kalau ngomongin pengemis itu sebuah usaha atau bukan ya? Sekarang udah ada manajemen pengemis loh. Ya saya lihat di balik papan Berarti ada ada strukturnya ya. ada strukturnya. MLM curiga. Iya. Jadi kalau udah dapat dapat apa? Hmm. Dapat anak-anak nih 3, naik dia pangkatnya. Jadi Oh, gitu. manajer anak-anak itu. Jadi anak-anak yang keliling cari duit, nanti ada yang ngambilin duitnya. Kok kamu tahu? Kamu mantan manajer pengemis ya? Oh tidak, saya sering melihat. Ini Oh. bukan pengemis, Ah. lebih ke penjual tisu. Iya itu. Semakin banyak kayaknya penjual tisu di kota kita ini. Iya, saya juga nggak tahu. Tapi ya, Ngapain mereka jual tisu? saya bukan rasis ya. Saya Apakah di Balikpapan banyak orang begitu? Makanya jual tisu dia. mulai karena kan bentar lagi mau jadi IKN kan, kita nggak Iya. tahu, mungkin tisu-tisu ini mulai diperlukan untuk orang yang sering di kamar Oh iya benar. nangis nonton Nangis. drama Korea. Drakor. Iya, nonton drakor kayak gitu. Nangis dari atas bukan dari Iya. bawah. Kayak gitu. Tapi betulan Iya. teman-teman tuh kaget kan, kamu ngutangin orang nggak ada gajimu dari mana dan lain-lain, tapi kamu nekat ngutangin orang. Aku selalu ngomong, masalah utang, masalah duit itu bisa dicari. Oke. Yang penting teman ini bisa makan atau enggak. Oh. Iya. gitu. Mungkin hari ini saya bisa makan, tapi si temen ini nggak bisa makan. Oke. Aku selalu mikirnya kayak gitu. Apa istilahnya, kita cuman kayak berpikir positif aja. Suzon. Apa? Kusnuzon. Husnuzon ya, Husnuzon. berpikir positif aja. Hmm. Dan betul, dari situ duit itu ngalir terus kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak gini nih, saya dulu kan pernah cerita sama kakak nih kan. Kapan? Ada pas itu yang saya kerja di sekolah nggak pernah dibayar selama 4 bulan. Oke. Itu bayangin aja, di Rapel 4 bulan nggak dibayar tapi ada duit. Luar biasa ya. Iya, Ngemis di mana? nggak ngemis sih sebenarnya. Saya kemarin Ngendok duit. ngendok duit kayaknya. Jadi kan duit SPP-nya anak-anak, saya endepin, terus ngomong ke kepala sekolah, Pak, ini ada duit 5 juta, ya kan? Duit SPP, ini mau dibagi-bagi ke guru-guru atau buat saya aja? Wih, kurang ajar sekali Anda ya, berdosa sekali Anda. Enggak seperti itu, nggak seperti itu. Biasanya kalau masalah sistem penggajian seperti itu, kalau di sekolah ya, itu kita bagi rata semua. Kalau misalkan dapat 300 semua. Oh gitu. Iya, karena sekolahnya mohon maaf, sekolah 24. Masuk jam 2 pulang jam 4. Iya, itu sudah. Jadi orang-orang ini Aduh. semakin banyak ngutang ke saya semakin banyak duitnya. Gitu. Dan Yaudah. saya tuh selalu menjunjung tinggi itu apa? Kamu paling banyak diutangin berapa? 2.500.000. 2.500.000. Iya. Itu dia ngutang untuk apa itu? Ngutang buat anaknya. Terus sekarang sudah dibalikin belum? Belum. Sudah berapa lama kamu diutangin itu?
Ada kali 6 bulanan lebih kayaknya. Lama itu. Kenapa minta dibalikin? Nggak apa-apa, saya husnuzon aja. Ah, Kalau misalkan nanti anaknya kenapa-kenapa, datang mm. lagi ke saya kan dia utang budi tuh kan. Oke. Karena utang budi lebih berbahaya daripada utang duit. Oke. Karena kalau utang budi kan, dia kasih duit saya tuh banyak. Kesian Budi banyak utangnya. Iya. Tapi iya, betulan. Biasanya orang kalau sudah utang budi, Hmm. duit nominal berapapun itu Hmm. nggak berasa buat mereka. Iya benar 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 benar. Makanya saya lebih senang orang utang budi sama saya daripada utang uang, saya bilang. Oh gitu. Berarti kalau gitu aku boleh ngutang dong sama kamu nih. Oh, kalau sekarang lagi nggak ada duit ini. Bilang selalu ada duit. Karena sekarang lagi nggak ada, belum ngepet. Oh, Ini hari apa? ini hari Selasa. Hari Selasa. 2 hari lagi baru Hari ngepet. Kamis ya? Iya. Babi ngepet sekarang ada pajaknya loh, hati-hati loh. Iya, 15%. Parah, 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 parah. Pajak bonus dia Itu jatuhnya. sudah. Tapi serius aku nih mau ngutang sama kamu, boleh gak sih? Aku nih mau nambah peralatan baru di studio. Itu bisa dibicarakan nanti akhir bulan. Kelamaan aku butuhnya tengah bulan ini gitu. Oh, Aku tengah butuh, bulan. aku butuh cepat gitu kan. Kalau tengah bulan ini kebetulan saya kemarin anggarannya udah habis buat jalan-jalan. Aku ndak banyak sih, ndak banyak kayak teman-temanmu gitu. Iya. Ya aku cuma butuh lampu flash 2, Iya. terus sama payung strobis 2, Heeh. terus sama satu lagi backdrop. Anda itu sudah habis berapa juta? Tidak, itu sedikit aja. Oh, sedikit. Itu sedikit, sekitar 5 juta lah. Anda mama sendiri. Lah iya, saya mau ngebangun studio ini butuh modal gitu kan. Iya. Ini kurang modal, makanya saya mau ngutang sama Anda karena Anda mengajak saya berbicara tentang utang dan saya belum pernah berutang gitu kan. Dan Anda menawarkan diri, oke, saya mau ngutang 5 juta sama Anda dan saya tidak akan balikan. Tapi kayak berhubung utang nih kan. Nah, Sebaik-baiknya insan itu orang yang nggak ngutang. lah iyalah. Jadi ngapain kakak ngutang kalau masih bisa nyari? Loh, karena saya malas nyari. Bisa, betul juga ya. Karena kebetulan Anda datang, ya, Anda sumber duit, badan Anda seperti ATM. Tapi seriusan, orang sekarang butuhnya instan-instan kan? Iyalah, Duit ada instan, pinjaman online. pinjaman online. Giliran ditagih bingung. Itu sudah. Kan. Semua kontak di Semua kontak di apa namanya diteleponin, kita nggak ngerti Itu siapa yang sudah. utang, kita yang ditelepon itu. Terus alasannya ini phishing. Padahal dia yang ngutang, makanya Itulah. dipisingin gitu kan. Makanya hati-hati teman-teman dengan utang ya. Iya. Utang itu memang bukan sebuah kriminal, tapi ketika kalian berhutang dan kalian tidak bisa membayar, wah ini menjadi Bahaya. masalah, ini bisa menjadi kriminal jadinya gitu. Bukan kriminal Karena utang lagi. bisa jadi bunuh-bunuhan loh, hati-hati sudah. loh. Gimana ya? Jadi kapan 5 jutanya? Oh, ini kalau yang 5 juta bisa kita omongin setelah rubrik ini ya. Iya, setelah rubrik ini kita bakalan cerita itu ya Aku kan. aja butuh backdrop sama lampu flash 2. Ada itu aja. Sekitar Nggak 5 juta apa-apa. lah. BTW kan, dengan yang itu ini aja udah jeglek-jeglek loh ya kan. Iya, itu. Mau nambah itu Oh, lagi berarti sekalian nambah listriknya 2,5 juta. Berarti 7,5 juta. Bisa. Ada jalur orang dalam sama jalur politik. Nice. Ring. Aduh, mantap. Gitu. Jadi buat kalian yang nanya kerjaan gua apa? Kerjaan gua cari cuan di hal yang sempit-sempit. Mencari kesempatan dalam kesempitan. Iya. Karena kesempatan itu nggak datang berkali-kali ya. Ketika Iya. ada kesempatan dan kalian merasa mampu, coba ambil. Ambil aja. Siapa tahu menguntungkan buat kalian, buat orang banyak gitu kan. Karena yang biasanya mepet-mepet itu cuannya gede. Itulah. Contoh nih, kan aku kan bukan tukang foto nih, bukan fotografer kan. Tiba-tiba IO datang ngomong ke saya, "Assalamualaikum Mas." Nama saya Vike. Ya, "Assalamualaikum Mas, nama saya Roti." Salah itu saya. "Assalamualaikum Mas, saya dari IO ini," gitu kan. Butuh fotografer saya yang lama Mati. kabur. Enggak, kabur Mas, gitu kan. Capek Konsep- ngejarnya. Iya, kita capek ngejar. Jadi butuh duitnya Mas gitu kan. Butuh Tapi- duitnya Mas. butuh duitnya salah, butuh bantuannya Mas. Saya tahu Mas butuh duit, jadi bantu saya gitu. Nah, butuh apa? Iya. Butuh bantuannya Emas gitu kan. Hmm. Tapi waktunya Mas besok Mas. Bisa Oh, nggak? iya. Bisa Pak, saya ini ada kerjaan Pak. Kalang kabut kan? Ah. Kalang kabut. Ah. Besok Pak ya. Bentar Pak ya. Saya ngomong manajemen dulu. Padahal nggak punya manajemen. Iya. Biar kelihatan sibuk. Iya. Sudah. Terus nanti peralatan dari mana nih Pak? Basa-basi kan. Ah. Biasanya kan kalau begitu kan peralatan Anda saya fotografer minjem. tidak modal ya? Ya nggak apa-apa. Iya, Karena iya. daripada sewa alat Hmm. 150.000 Ah. sehari, Ah. lebih baik kita pinjam sama IO-nya sekalian. Oh iya, untungnya punya ya. Iya, Ah. harganya
dinaikin. Ah, Kurang ajar kan? iya iya. Saya pernah seperti itu dapat. Oke. Jadi dia ngomong kan, Hmm. bisa nggak mas? Tapi ini fee-nya cuma 500.000 mas. Ah, Saya ngomong gitu, mohon maaf pak ya, ini kan mepet banget nih pak ya kan. ah, Mungkin beberapa studio nggak mau ngambil pak. ah, Dinaikin dikit aja pak. ah, 1.500.000 boleh nggak pak? Naikin 3 kali lipat ya bangke. Biasa nego-nego kan? Iya iya. Nggak bisa mas, 1 juta deh mas. Ah, Aduh pak, gimana pak ya? Ya sudah, ah, kita ambil jalan tengahnya aja pak. 1.200.000. hmm, Bisa turun lagi kan mas? 1 juta nah mas. hmm, Aduh nggak bisa pak. hmm. 500 nah mas. Dia ngomong kayak gitu lagi ya. Makin Harus kecil. makin kecil kan. Ya sudah pak, saya 1 juta aja ambil. Padahal kalau dipikir-pikir ya, Hmm. kerjanya itu cuma nggak sampai 4 jam, nggak sampai 5 jam Iya. ngambil prewedding itu. Wih, keren dong. Tapi gajinya lumayan. Enak dong ya kamu jadi fotografer. Kenapa enggak kamu tekunin aja itu? Sudah ditekunin. Kamera punya kan? Kamera punya. Ah, boleh pinjam. Boleh? Aku jual. Jangan. Karena aku butuh duit tadi. Iya. Aku bilang. Tapi seriusan. Gitu Oh, berarti juga. boleh aku pinjam kameramu gitu ya? Boleh. Itu lensa sakit ya? Iya, lensa sakit. Enggak punya lensa fix ya? Lensa fix ada, Deng. Berapa? 35 50. 50. Ah, ada filternya? Ada. Ada flashnya? Nggak ada. Flash bawaan? Flash bawaan ada lah. Udah ada flash atasnya? Itu pinjam bisanya. Oh. Jadi kalau aku butuh kamera, aku boleh pinjam ke kamu? Boleh. Yang penting jangan diutangin aja kameranya. Aku butuh uang tapi Kembali lagi ke utang kawan-kawan. iya iya. Nggak punya nggak punya akhlak begini sudah. Itu langsung aja nih, jujur-jujur aja. Iya, jujur-jujur Saya butuh aja. lampu flash dan apa tadi? Lupa kan aku sampean. Itu sudah. Backdrop. Backdrop. Nih. Jadi bagi kalian yang pendengar ini ya, misalkan nih butuh apa istilah lagi dermawan banget gitu kan. Teman saya ini lagi buka donasi buat backdrop sama flash ya. Lampu flash ya. Iya. Nanti mungkin bisa DM saya aja gitu kan. Kalau mau ngirim barang. Iya iya. Boleh boleh boleh. Boleh kayak Luar gitu. biasa Anda ya. Jadi kayak gitu kan. Jadi jangan takut buat ngasih utang ke orang. Saya tetap takut. Sebenarnya saya nggak tahu. Aku juga pernah ngutangin orang. Pernah utang bahkan bisa sampai 12 jutaan pernah aku utangin orang itu ya. Balik. Lagi tahap dibalik. Kurang ajar memang kan. Iya. Padahal kalau dia Janjinya 6 bulan itu ya. Iya. Tapi sekarang sudah hampir 10 bulan. Tapi kurang ajarnya apa? Setahun. Dengan begitu mereka dengan hebohnya gitu kan. Heeh. Ada HP baru, motor baru, mobil baru mungkin. Untungnya dia ini enggak. Tapi setiap punya makanan dia aku selalu dikasih. Oh, nggak apa-apa, nggak Jadi apa-apa. hitungan utang budi seperti Utang itu. budi ya. Nggak apa-apa. Iya, Kita iya. porotin orang dengan utang budi. Iya benar. Lama-lama lupa nanti utangnya, Bah. Jangan dong. Iya, jangan. Sebaik-baiknya orang yang ngutang, Hah? kita yang ngutangin harus selalu memberitahu. Iya, jadi enggak usah kasih tempe, kasih tahu aja. Ya, kasih tahu aja. Tapi seriusan ya, karena kayaknya akhir-akhir ini ya, neraka itu kayaknya penuh dengan pengutang ya. Pernah ke neraka, Mas? Pernah kayaknya, neraka pinjol. Zaman online. Tapi serba salah, sumpah kalau sudah bahas-bahas utang ini nggak ada habis-habisnya, sumpah dah. Iya benar. Jadi bagi kalian ini yang suka ngutang, hey Anda sadar diri ya, karena yang ngutangin itu duitnya nggak banyak-banyak banget, cuman iba aja sama kalian, seperti itu. Mungkin ada ada kata-kata terakhir dari Kak Iksan buat yang ngutangin atau Oke, mau diutangin. mati aku ya kata-kata terakhir. Kurang ajar. Ya siapa tahu kan mau penuh-penuh neraka ini, neraka pinjol. Ya apa ya, mungkin kalau pesan-pesanku ya, karena aku tidak pernah ngutang dan tidak pernah aku memberi utang tapi aku tidak pernah ngutang, jadi aku nggak ngerti ya, apa sih tujuannya orang berhutang itu, ya kan? Tujuan orang berhutang itu kan banyak kan. Yang pertama mungkin dia memang lagi butuh, betul-betul butuh, atau hanya sekedar cari pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya dia, maksudnya kebutuhan yang nggak bener-bener butuh gitu, maksudnya kayak ya dia mau beli sesuatu uangnya kurang gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ngasih pinjaman utang juga, setidaknya ditanya dulu betul-betul ya, ditanya dulu tujuannya untuk apa, bisa mengembalikannya kapan gitu kan. Kalau bisa tanya pekerjaannya apa gitu kan. Kalau dia tahu-tahu pinjam utang banyak tapi dia tidak punya pekerjaan kan sama aja kamu ngasih pinjam batu. Tapi sumpah loh, kalau ngomongin utang itu sekarang utang jadi hobi.
Karena ya kebanyakan orang, makanya kredit itu juga salah satu utang kan ya. Iya. Kredit juga salah satu utang. Jadi kalau buat kalian yang pengen hype tapi membeli barang dengan kredit, usahakan dihindari dulu deh. Yang Iya. penting punya duit dulu, bisa ada duitnya baru bisa dibeli gitu. Nah, maksudnya jangan hanya mengutamakan gengsi lalu kalian berhutang gitu kan. Itu malu deh pokoknya ya. Tapi kalau saya prinsip hidup saya ya, kalau saya mau beli sesuatu barang itu harus punya duit 3 kali lipat dari harganya itu. Keren. Kenapa? Karena nanti bakalan pas akhir bulan yang sakit itu perut saya. Mah, Jadi 5 jutanya kapan? 5 jutanya habis ini ya, habis ini ya. Kita transfer. Oke ya, mungkin itu aja dulu di rubrik roti kali ini di episode 3 ini yang kita bahas utang-utang itu kan. Episode 3 kali ini? Iya, episode 3 cuy. Tadi episode 2 kan kita ngomong cinta. Oh iya. Kenapa kamu anunya aku semua narasumbernya? Nggak Aku apa-apa. bisa berubah-berubah. Nggak apa-apa. Kemarin yang pertama jadi podcaster. Iya. Yang kedua kemarin jadi pujangga-pujungan. Sekarang yang ketiga jadi tukang utang. Bukan gitu. Ini Kan saya pelunas utang. kan orangnya nggak punya teman. Bilangnya banyak teman marbot bu itu aja dia ngomong. Kejauhan. Telepon. Oke ya kawan-kawan pendengar setia dari Rubik Ruang Bicara yang krik-krik ya. Untuk kali ini kita close aja karena pembahasan utang ini nggak ada. Jadi 5 jutanya mati-mati. kapan? 5 jutanya nanti. Oke. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.